Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Ruslan Hussein Marasabisi yang insyaallah akan mengisi kajian pagi ini. Semoga Allah selalu mensehatkan dengan penuh keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelum kita masuk acara, kami berterima kasih kepada keluarga besar Pak Haji Didit yang sudah memberikan santapan pagi hari ini. Semoga beliau dikabulkan segala hajat-hajatnya, dikabulkan segala niat-niatnya yang telah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beragam nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan kajian duha rutin 2 pekan di Masjid Nurul Iman Komplek PDK untuk memperoleh ilmu barokah dan bermanfaat. Semoga para hadirin selalu diberikan kesehatan agar tidak ada halangan untuk mengejar ilmunya. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka sama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Nabilah dan Davina. Mereka berdua adalah santriwati MKNI kelas tahfidz lanjutan yang sekarang sedang menghafal juz 1. Kepada Adinda Nabilah dan Davina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min anfusihim
بما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, di samping belajar baca, tulis, dan menghafal Al-Quran, program NKRI juga mengajarkan hadis-hadis pilihan dari kumpulan hadis Arba'in. Pada kesempatan pagi ini, hadis Arba'in ke-1 akan disampaikan oleh Ananda Jevan Leandra dari kelas pra. Kepada Ananda Jevan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawasan untuk mempertebal keimanan kita dengan bersama-sama menerapkan Qaulul Kesana dan apa yang disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Hussein Al-Salisi kepada Ustaz Hussein Al-Salisi. Saya pakai itu aja, mic aja. Ya, mic lebih agar nyala, cuman lebih jelas ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bil ihsani ihsana wa bisabri najata wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Tadinya judul kita itu berkaitan dengan hadis yang disampaikan tadi.
la darara wa la dirar. Membahas doror dalam muamalah. Ya. Nah, cuman izin pagi hari ini saya pengen bahas tentang satu perkara yang dia di luar muamalah, tapi berkaitan dengan anak-anak. Mudah-mudahan jadi bekal bagi kita semua. Ya, kebetulan ada titipan kita baca doa nanti di akhir atas kehamilan dari putrinya Pak Didi. Makanya sekalian saya tuh pengen ngasih bekal tentang mendidik anak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Karena kita paham bahwa ada pertempuran yang sebenarnya pertempuran ini adalah pertempuran yang cukup luar biasa besar di dalam diri manusia. Bahkan pertempuran ini sudah difirmankan di dalam Al-Quran. Yaitu ketika syaitan itu dia mengumumkan peperangan. Bahwasanya dia akan bertempur dengan manusia di dalam urusan anak. Ya, di dalam urusan anak. Makanya orang tua kalau dia gagal, maka anaknya itu dipastikan direbut oleh yang namanya iblis. Makanya kenapa Allah itu memberikan satu fitrah kepada orang tua. Ketika anak lahir, itu dalam keadaan fitrah, dia nggak berdosa sama sekali. Karena disinilah orang tua itu dikasih kesempatan. Untuk apa? Untuk dia bentuk anaknya, untuk dia rawat anaknya, untuk dia ajarkan anaknya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa merawat seorang anak hatta yaqula la ilaha illallah lam yuhasibhullah, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita itu ketika lahir seorang bayi itu langsung ditepuk oleh syaitan. Makanya kenapa bayi itu menangis ketika lahir? Karena dia langsung diganggu oleh syaitan. Hanya 2 orang bayi yang kemudian tidak diganggu oleh syaitan ketika lahir. Satu, ibunda Nabi Isa, Maryam. Kedua, Nabi Isa itu sendiri. Hanya 2 bayi yang tidak digoda oleh syaitan. Selebihnya ya kita digoda semuanya. Ya. Makanya rata-rata bayi itu lahir dia langsung menangis. Maka mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi salah satu perkara yang kemudian kita siapkan? Kesolehan. Kesolehan. Ternyata pengaruh kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anaknya. Di saat dia meniatkan kesolehan itu selain kepada Allah, dia boleh kemudian meniatkan kesolehannya sebagai penjagaan terhadap anaknya kelak. Makanya Sa'id Ibnul Musayyib itu dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, ya, saya ini memperbanyak sujud kepada Allah, saya memperbanyak salat kepada Allah, juga dengan niat agar nanti Allah menjaga dirimu. Makanya kita itu boleh kemudian meniatkan kesolehan kita dengan niat semoga ini menjadi penjagaan Allah kepada anak keturunan kita. Buktinya di mana? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Nabi Musa alaihi salam ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini beliau memberikan syarat Nabi Musa itu ikut beliau. Ya. Kan Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah saya ikut dirimu?
Untuk apa? Untuk engkau ajarkan ilmu yang diberikan kepadamu oleh Allah. Boleh. Tapi kalau sampai nanya lebih dari 3 kali, maka kamu nggak boleh. Cuman namanya Nabi Musa ini orangnya kritis, Pak. Nabi Musa itu termasuk Nabi yang paling kritis. Ya kalau memang harus ditanya, beliau tanya. Walaupun syaratnya itu hanya 3. Yang menarik pertanyaan ketiga itu berkaitan dengan ada sebuah rumah yang mau roboh. Ternyata rumah ini dibenerin sama Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Karena memang dari awal mereka masuk ke kampung itu, mereka kan minta makan nggak dikasih. Kok ada rumah yang mau roboh dibenerin? Ternyata Allah jelaskan di situ bahwa ini rumah ada harta karun di bawah. Dan kalau rumah ini roboh, nanti rumahnya itu akan kelihatan harta karun peninggalan orang tua dari pemilik rumah. Kalau kelihatan nanti diambil sama orang situ. Allah tegaskan dengan sangat tegas di dalam Al-Quran, siapa pemilik rumah tersebut? 2 anak yatim, wa kana abuhuma shalih. Dan kedua orang tuanya adalah orang soleh. Jadi Allah itu menjaga keturunan orang-orang soleh selepas mereka meninggal sampai hartanya keturunannya dijaga. Makanya itu pengaruh kesolehan itu sendiri itu sangat berpengaruh terhadap anak keturunan. Ya, maka kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dengan niat menuntut ilmu agama, semoga Allah jaga anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan malaikat itu mendoakan orang mukmin beserta kedua orang tua dan keturunannya. Ya. Maka dikatakan Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, orang soleh. Orang apa? Soleh. Di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Maka itu yang pertama. Niatkan kesolehan, semoga Allah kemudian menjaga anak keturunan kita. Amin ya rabbal. Kita ini banyak yang ngumpulin uang di dalam hidupnya karena dia khawatir nanti selepas dia meninggal, dia khawatir kondisi anak-anaknya. Betul? Saya ingin menyampaikan satu kisah. Ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau meninggal itu uangnya itu sisa 18 dinar. Berapa? 18 dinar. Ya, saya pernah sampaikan juga di sini. 9 dinar itu buat kafan dan kuburnya. Ya. Sisa 9 dinar untuk ahli warisnya. Kebetulan beliau punya anak 11 orang. Jadi ahli warisnya tuh bagi-bagi 11 dinar itu. Sementara, ya ini setelah Umar bin Abdul Aziz itu, ada seorang khalifah Umayyah, ya, wafat itu masing-masing istrinya ada 4, masing-masing istri itu kebagian puluhan ribu dinar. Artinya peninggalannya ratusan ribu dinar. Terus orang yang mengkisahkan kisah ini, jadi waktu itu ada seorang khalifah baru diangkat. Kemudian ini orang dia diperkenankan memberikan nasihat kepada khalifah dan dia mengkisahkan kisah ini kepada khalifah tersebut. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz wafat tinggal 18 dinar. 9 dinar kubur dan kafannya, 9 dinar
11 anaknya dan istrinya membagi-bagi 11 dinar tersebut. Sementara ada satu khalifah, kita tidak sebutkan nama beliau, itu wafat peninggalannya ratusan ribu dinar. Tapi demi Allah ya Amirul Mukminin, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak keturunan Umar bin Abdul Aziz itu sampai bersedekah kuda, puluhan ekor kuda di jalan Allah. Yang menandakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz peninggalan hartanya sedikit, tapi anak-anaknya itu jadi orang yang kemudian diberikan kelapangan harta oleh Allah. Sementara yang satu warisannya ratusan ribu dinar, tapi demi Allah ya Amirul Mukminin, saya melihat anak keturunannya meminta-minta di jalan. Apa yang membedakan kedua hal ini? Yang satu ninggalin hartanya sedikit, tapi kesolehannya banyak. Yang satu wallahu a'lam, ya, mungkin kesolehannya lebih sedikit daripada hartanya. Makanya persiapan kita adalah kemudian kita perbanyak kesolehan kita. Amin ya rabbal. Maka Bapak Ibu kalau lagi sholat boleh ya, meniatkan, ya Allah saya perbanyak sholat sunnah, saya perbanyak sedekah, semoga ini menjadi asbab Engkau jaga anak keturunan saya, sebagaimana Engkau jaga 2 orang anak yatim di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Makanya ini saya bahas sebagai pelajaran juga bagi kita semua ya, yang hadir di sini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara beliau di dalam mendidik anak? Nabi itu kalau mendidik anak, beliau selalu mencari waktu yang paling baik, mencari waktu yang tepat. Kenapa? Karena beliau itu dalam berbagai riwayat, dalam mendidik anak itu menasehati anak, ini satu Bapak Ibu catat baik-baik, kapan waktu yang terbaik ketika Nabi menasehati seorang anak, itu dalam perjalanan safar. Ada seseorang, sebenarnya ini sepupu Nabi, tapi beliau ini umurnya masih sangat muda. Makanya Nabi sering manggil dia dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku. Padahal sebenarnya ini posisinya itu sebagai sepupu anaknya Ibnu Abbas. Nabi itu dikatakan oleh dia, kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya itu pernah dibonceng sama Nabi dalam satu perjalanan. Ya. Kemudian Nabi menasehati aku dengan satu nasihat. Padahal umurnya masih kecil Bapak. Tapi setiap kalimat yang Nabi sampaikan saat itu, sampai hari ini, sampai detik ini, itu masih tercatat. Kenapa? Karena Nabi nasihati Abdullah bin Abbas itu dalam perjalanan. Dalam safar. Makanya seorang anak itu kalau dinasihati ketika dia sedang safar bersama orang tuanya, itu jiwanya itu terbuka untuk menerima arahan dan nasihat. Karena anak ini tidak selamanya dia itu membuka dirinya untuk dinasihati. Tapi Nabi memilih waktu safar untuk menasihati anak. Karena itulah waktu yang terbaik. Ya, makanya dalam berbagai riwayat diceritakan bahwa Nabi sering menyampaikan nasihat dan arahan di saat kapan? Di saat safar. Ya, misalnya antum lagi sama anak, lagi perjalanan, nah, boleh dinasihati saat itu. Ya, dia itu sedang membuka dirinya ketika kemudian dalam safar sehingga dia bisa menerima nasihat. Yang kedua, waktu makan. Waktu makan. Nabi sering nasihati anak-anak itu dikala sedang
makan. Tidak berbicara ketika makan itu ajaran Belanda. Itu ajaran Belanda. Ketika mereka mengatakan ini terkait dengan etika, dalam Islam itu justru saat makan itu biasanya mereka itu gunakan untuk berbicara, saling menasihati. Dan Nabi itu memilih waktu saat makan untuk kemudian menasihati. Ya, karena seorang anak itu ketika dia makan, dia itu sedang terbuka apa adanya. Sehingga para sahabat itu sering mengajak anak-anak mereka untuk makan ketika bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau itu menasihati untuk bersyukur, itu masuknya itu ketika disampaikan saat makan. Ya, bagaimana kemudian mereka tahu Nabi itu nggak pernah nyela makanan, itu mereka tahu saat Nabi sedang makan. Ma'aba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'am. Tidaklah Nabi itu mencela makanan satu kali pun seumur hidupnya. Masya Allah. Siapa di sini yang tidak pernah mencela makanan? Kita ini semuanya hampir tiap hari. Kalau kata Imam Nawawi, bahkan keasinan, kemanisan itu termasuk. Bisa dibayangkan itu. Nabi itu sekalipun seumur hidupnya itu nggak pernah nyela makanan. Ya. Kata para sahabat, kalau beliau suka beliau makan, kalau beliau nggak suka ya sudah beliau nggak dikomentar. Kalau zaman sekarang kan masya Allah, setiap makan dikomentari, bahkan dibikin konten. Iya. Nabi itu nggak pernah sedikit pun. Maka dari situ saja kemudian kita tahu masya Allah, berarti Nabi ini orangnya bersyukur banget, bersyukur. Tahu dop nggak? Dop, kadal burung. Satu hari Nabi diajak sama Khalid bin Walid. Namanya dop sudah dimasakkan udah nggak kelihatan bentuknya ya, udah jadi daging. Pas mau makan ada yang bisikan ke Nabi, ya Rasul, ini dop. Beliau tenang aja. Ditanya kenapa nggak makan? Karena ini bukan makanan yang biasa dimakan oleh kaum. Ya kalian silahkan. Ini kalau kita tahu ini dop, kita nggak terbiasa kadal. Masya Allah. Kadal ini. Nabi dengan tenang, karena beliau nggak pernah mencela makanan. Makanya Bapak Ibu, nasihatin anak itu paling baik saat sedang kapan? Saat sedang makan. Makanya sebisa mungkin Bapak Ibu, setiap hari itu ada waktu makan bersama anak-anak. Karena itulah kesempatan bisa memberikan nasihat. Kalau tidak kemudian memiliki waktu makan bersama anak, ya kita kehilangan banyak hal di sini. Saya ulangi, satu waktu lagi sabar, dua waktu lagi makan. Nah sekarang yang ketiga, kapan Nabi memilih menasehati seseorang? Saat sedang sakit. Saat sedang sakit. Kenapa sakit merupakan waktu yang terbaik? Karena sakit ini bisa melunakkan hati-hati yang keras. Betul. Orang sekeras apapun ketika sakit, hatinya pasti jadi lembut. Makanya kata Umar bin Khattab, faqula khairan indal marad. Ya kalau di sisi orang yang sedang sakit, ucapkan kalimat yang khairah, yang baik. Makanya kita diajarkan dalam Islam, kalau mengunjungi orang sakit, yang diucapkan adalah kalimat kebaikan. Nanya, sakit apa? Apa? Sakit apa biasanya? Sakit apa biasanya? Misalnya sakit jantung, siapa Allah? Mudah-mudahan Allah berikan
memberikan kesembuhan. Ya. Sakit apa? Sakit gula. La ba'sa tahuran insyaallah. Syafakallah. Yang baik-baik kita sembuh. Ya. Oh, tidak ada satu penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Jangan sebaliknya. Sakit apa Pak? Gula. Masya Allah, sampai sekarang belum ada obatnya ini. Ya kan? Ibu sakit apa? Saya sakit perut. Tetangga saya kemarin sakit perut 3 hari meninggal. Atau kadang-kadang kita itu jenguk orang sakit, yang kita tanya justru harga rumah sakit. Ini ada orang sakit, kita datang. Udah berapa lama Pak? Sudah 10 hari. Sehari berapa di sini? Sehari sama obat 2 juta. Masya Allah, 10 kali 2, 20 juta ya. Belum uang lain-lain, bisa 50 nih Pak. Orang tadinya cuma sakit kepala, ya sakit jantung. Makanya sakit itu saat terbaik kita ngasih nasihat. Ya. Ada satu riwayat Bapak Ibu. Nabi itu dulu ada seorang anak Yahudi yang suka membantu Nabi. Seorang anak Yahudi. Ya. Satu hari ini anak sakit. Ya. Kana gulam Yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu Yahudi, anak-anak, dia jadi pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famarida, dia sakit ini anak. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ud. Terus waktu dia sakit, Nabi datang menjenguk dirinya. Ya. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Faqala lahu. Nabi duduk di dekat kepalanya. Kemudian Nabi bilang apa? Asli, masuk Islam lah. Ini anak fanazara ila abi, dia lihat ke ayahnya. Ya. Wa huwa indahu, ayahnya ada di samping dia. Jadi Nabi Muhammad di samping, ayahnya di samping. Nabi Muhammad bilang kepada dia, ya gulam, asli, masuk Islam. Dia lihat kepada ayahnya, kemudian ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim ini maksudnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya anak namanya Qasim. Makanya kunyahnya Abul Qasim, ayahnya Qasim. Akhirnya dia anak langsung masuk Islam. Dia bilang apa? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi yang mengatakan alhamdulillah Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Kita lihat, ini anak setiap hari dia mendampingi Nabi, setiap hari. Kenapa Nabi tidak menasihati dia di kala dia sehat? Kenapa Nabi menunggu dia sakit baru Nabi ngasih dia nasihat? Karena sakit adalah waktu yang terbaik untuk kemudian memberikan nasihat kepada seseorang. Nah, maka itu, satu, cari waktu yang baik di dalam menasihati anak. Satu, ketika apa? Safar. 2, ketika apa? Makan. 3, ketika apa? Sakit. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah i'dilu baina auladikum. Adillah kalian di antara anak-anak kalian. Adillah kalian di antara anak-anak kalian. Ini penting. Adil maksudnya apa? Bapak Ibu tuh kalau dalam urusan apapun ke anak, mau perhatian, mau pemberian, itu harus adil. Ini kalau nggak adil, mau dinasehatin ketika makan, ketika sakit, ketika safar, itu nggak akan nomor. Kalau Bapak Ibu nggak adil kepada anak, ketidakadilan orang tua kepada anak itu akan dia bawa terus sampai dia tua. Betul?
Bapak Ibu masih ingat dulu orang tuanya punya ketimpangan dalam kasih sayang, masih ingat? Setiap orang itu akan membawa itu. Makanya Nabi nasihatin kepada anak itu adil. Bahkan Nabi pernah mengunjungi seorang sahabat, anaknya ini laki-laki, dia pangku, dia cium. Datang anak perempuan, dia cium, tapi dia suruh duduk di samping, tidak dia pangku seperti anak laki-laki. Langsung ditegur oleh Nabi. Nggak boleh. Perhatian saja harus adil, apalagi pemberian. Maka cara mendidik anak adalah adillah kepada mereka. Masalah waris itu yang paling sering kita temui adalah hibah yang tidak adil. Ya, makanya Islam itu Nabi mengajarkan kepada kita agar apa? Adil. Ini contoh-contoh. Dulu ada satu rencana pembunuhan yang akhirnya kemudian dilakukan. Itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yaitu pembunuhan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu pembunuhan Nabi Yusuf itu direncanakan karena apa? Karena mereka merasa Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu belum balik, masih kecil. Tapi lihat bagaimana rahmah kasih sayang saudara-saudaranya ini bisa hilang gara-gara mereka merasa dinomor duakan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub ini cintanya kepada Nabi Yusuf itu luar biasa. Nabi Yusuf itu hilang, beliau nangis sampai buta matanya. Ya. Nabi Yusuf kan ketemu lagi sudah besar di Mesir. Ya. Ketemu saudara-saudaranya, kata Nabi Yusuf, bawa bajuku dulu. Ya. Saudaranya Yusuf ketika membawa bajunya ketemu kepada Nabi Yakub. 3 hari perjalanan mereka sampai ke Nabi Yakub, itu Nabi Yakub sudah bisa mencium baunya Nabi Yusuf dari pakaian yang beliau titipkan kepada saudara-saudara. Ya. Kita tidak sedang mengkritisi Nabi Yakub, cuma disarankan terhadap anak itu harus apa? Ya. Saya punya teman, dia cerita, itu bikin dia tuh keingat-ingat terus. Jadi dia punya saudari, dia tanya, jadi yang namanya dulu kuliahnya merantau, pastilah ya kadang-kadang suka minta duit sama orang tua. Ya. Dulu kan masih zaman SMS ya, jadi ibunya itu ngirim duit, tapi ngirim duit kepada saudarinya. Ya. Tapi ngirim SMS-nya salah, masuknya ke dia. Dia bilang bahasa dari ibunya, nah ibu sudah kirim uang, jangan bilang-bilang sama saudaramu ya, disebutin namanya. Dan itu masuk ke dia sendiri. Paham Bapak Ibu ya? Gimana terpukulnya dia saat itu. Makanya dalam Islam itu mendidik anak itu harus apa? Adil. Kalau tidak adil, bahaya. Ya. Selamanya dia akan membawa ketidakadilan itu. Bahkan nanti sampai mereka tua, itu bisa jadi nanti hubungannya tidak harmonis. Dia berhubungan dengan bakti. Kadang-kadang kan pernah nggak dengar bahasa, kamu kan yang dulu lebih disayang sama orang tua, kamu kan yang dulu dapat hartanya lebih banyak, sering ya. Nah, makanya itu yang kedua. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum fin nahli kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil barri wal bahri." Adillah kepada anak-anak kalian dalam urusan pemberian, ya. Karena nanti ini akan berkaitan dengan bakti dan kelembutan itu anak. Sudah berapa? 2, sekarang yang ketiga.
Yang ketiga, Rasulullah ini selalu menunaikan hak anak. Apapun itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dulu ada anak kecil itu duduk di samping Nabi. Dan dia itu duluan. Ya. Terus di sampingnya lagi itu orang dewasa. Ini dua-duanya nunggu bekas minumnya Nabi. Bekas minumnya Nabi. Biasanya nanti bekasnya itu Nabi kasih kepada orang yang di samping, dia minum. Samping anak kecil, samping orang dewasa. Kalau Bapak Ibu dalam posisi ini, misalnya mau ngasih bantuan, ini ada anak tapi masih kecil, sama yang sudah tua, dewasa di samping. Mana yang dikasih duluan? Orang tua, kita akan menyepelekan haknya anak. Udahlah, hanya anak-anak yang tua duluan. Nabi enggak. Nabi nanya sama tuh anak kecil, izin dulu. Mau enggak hak kamu saya dahulukan kepada yang dewasa di samping? Kata dia, demi Allah ya Rasul, saya tidak akan memberikan sedikit pun bekas minummu kepada orang lain. Nabi kasih ke dia semua, dia habiskan. Ini namanya menunaikan hak anak. Anak tuh kalau dari kecil haknya dia sudah ditunaikan, makanya tuh kita dilarang. Nah, nanti kalau bikin ini dikasih ini, itu dilarang. Maksudnya ketika dia lakukan nggak kita kasih, maka kategorinya kita pembohong. Bapak Ibu pernah menjanjikan sesuatu, tapi ketika dia penuhi nggak dikasih? Pernah? Pernah. Dalam Islam itu dilarang. Anak itu apapun dia, siapapun dia, haknya itu harus dipenuhi. Nabi itu walaupun dia seorang anak, tetap dipenuhi haknya. Jika itu memang haknya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau berpesan, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada orang di dalam perjalanan, ambil satu yang bisa dijadikan sebagai mas'ul. Jika bisa angkat satu orang untuk jadi imam sholat, itu kan sudah ditentukan ketika mulai safar. Walaupun dia anak-anak, maka jadikan dia sebagai imam sholat. Ya kalau memang haknya dia untuk ada di situ, kasih. Nah, ini metode yang kemudian diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, tiga hal yang kemudian diajarkan oleh Nabi. Saya ulangi, satu apa? Pilih waktu yang tepat. Kapan aja? Safar, makan, sakit. Yang kedua, adil terhadap anak. Pemberian adil, perhatian adil. Tiga apa? Tunaikan haknya. Apapun itu, tunaikan. Jika itu memang haknya, berikan. Jangan kemudian dicegah dia dari haknya. Ya. Karena itu akan berefek kepada dirinya sampai kemudian dia dewasa. Umur 13 tahun, Imam Bukhari dalam salah satu majelis tafsir, ada seorang ulama ahli tafsir, ahli hadis, sedang meriwayatkan hadis beserta sanad-sanadnya. Ya. Tiba-tiba beliau diinterupsi sama anak kecil umur 13 tahun. Antum kalau interupsi mengoreksi yang namanya matan hadis, oke, semua orang mungkin bisa lupa. Matan hadis itu isi hadisnya, konteksnya. Tapi ini yang dikoreksi sama anak kecil ini adalah salah satu periwayat hadis tersebut. Dan yang dikoreksi bukan misalnya periwayat pertama, enggak. Periwayat yang ada di antara periwayat yang lain.
Iya, di mana itu tuh dikoreksi karena namanya itu hampir sama. Gara-gara hampir sama saja namanya. Zubair dan Abu Zubair. Itu kan sangat tipis. Karena dulu mereka itu sangat menghargai anak, walaupun anak kecil. Tapi kalau hak dia, kan dia minta, silahkan dicek di kitab. Dicek Pak, benar ternyata. Itu namanya orang yang memberikan hak kepada anak. Kalau zaman sekarang kan tahu apa lu? Anak kecil mau ngajarin orang dewasa. Kadang-kadang begitu. Sampaikan dia kepada haknya jika itu memang haknya. Izin, saya tadi pagi itu tiba-tiba waktu lagi subuh itu naik asam lambung. Tapi di sini ada singkong, hajar terus. Walaupun asam lambung ya, saya cuma satu yang nggak bisa. Kalau dokter bilang Ustadz harus berhenti makan singkong, saya cari dokter lain. Begitu. Maka izin nggak sampai 1 jam. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi singkong tuh nggak berpengaruh terhadap asam lambung kan? Enggak. Alhamdulillah nggak pengaruh. Aman ya, alhamdulillah. Baik. Kita ada tanya jawab atau tidak? Karena nanti mohon kesediaannya kita akan mendoakan Ananda Putri Rahma Novianti yang hari ini sudah memasuki usia 7 bulan kehamilan. Ya, kita akan sama-sama mendoakan semoga kemudian Allah memberikan anak yang soleh, anak yang sehat, anak yang nantinya akan menjadi kebanggaan orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kita langsung saja. Ada pertanyaan? Oh silakan, silakan. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini bukan hanya wawasan, tapi juga bisa kita amalkan. Amin. Sangat implementatif. Ada mohon izin ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini terkait memberikan tadi di dalam rangka memberikan hak. Baik. Salah mohon koreksi Ustaz. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7 itu bicara bagaimana kita jangan berlebih-lebihan dalam memberikan pakaian, makanan dan minuman Ustaz. Nah sekarang mungkin yang jadi pertanyaan singkatnya buat kita para orang tua, apa ukuran mungkin norma-norma tidak berlebihan itu Ustaz? Apakah misalkan kita mentraktir anak kita di sebuah fast food misalkan setiap hari atau seminggu sekali gitu ya, atau membelikan anak kita motor walaupun usianya di bawah 17 tahun, apakah itu masuk kategori cukup normal atau termasuk kategori yang dilarang oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7. Demikian juga soal berpakaian gitu Ustaz ya. Mungkin karena kita senang, kita cinta, kita memberikan pakaian-pakaian yang mewah, sepatu yang mungkin harga di atas 2 juta, 5 juta, walaupun mungkin kita mampu. Nah, ukuran kira-kira berlebihan itu di mana, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, tentang hak anak di dalam salat berjamaah di masjid, Ustaz. Kita menyadari kadang-kadang anak-anak itu, terutama anak-anak SD itu, seringkali tidak tertib, Ustaz. Di dalam jamaah dan itu sering juga dikeluhkan. Namun di sisi lain kadang-kadang juga kita para orang dewasa seringkali membelakangkan anak padahal anak itu sudah di saf terdepan. Kamu di belakang saja karena kamu anak-anak. Nah, bagaimana konteks perilaku ini di dalam rangka adab maupun juga pemenuhan hak anak menurut Islam? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masalah harus adil tadi, bagaimana mangku yang laki-laki, yang perempuan nggak dipangku, akhirnya ditegur, bagaimana kaitannya dengan waris. Waris kan wanita lebih sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab yang nomor 2. Waris, ya. Sebaik-baik hukum adalah hukum yang Allah atur. Makanya waris ini Allah langsung yang mengatur. Tidak diserahkan kepada manusia yang mengatur. Ya. Gimana kalau menurut Bapak Ibu, kalau waris ini nggak diatur tapi diatur sendiri sama manusia? Diatur aja bermasalah, apalagi nggak diatur. Betul ya? Perempuan dan laki-laki, kenapa laki-laki itu dapatnya lebih banyak, perempuan itu sedikit? Secara nominal, banyakkan laki-laki atau perempuan, ibu-ibu? Ibu-ibu, banyakkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Baik, mari kita lihat sama-sama. Laki-laki, dia dapat 2. Nanti dia nikah. Waktu dia nikah, dia punya istri, dia punya anak. Yang 2 ini pada akhirnya nanti dia berikan kepada istri dan anaknya. Perempuan, dia dapat 1. Ketika dia nikah, dia ketemu sama suaminya. Dapatlah dia dari suami, sementara punya dia, itu milik dia. Milik dia pribadi yang diakui dalam syariat. Suami boleh pakai? Boleh, dengan syarat hani'an maria. Kecuali suaminya, istrinya ini ridho, ikhlas baru boleh. Istri dapat 1, nikah, ketemu suami. Suami bawa 2. Ngasih kepada istri. Kadang-kadang istri mintanya nggak 1, dua-duanya sini. Betul ibu-ibu? Nah, sekarang banyakan siapa? Banyakan siapa ibu-ibu? Perempuan. Singkat saja. Baik. Yang pertama, ukuran memberikan hak terhadap pakaian, nafkah. Nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan. Du sa'ati. Ya kalau dia lapangnya dia beri lebih, ya kalau dia sempit ya disesuaikan. Cuman jika kita mengukur ini berlebih-lebihan atau tidak, maka Islam juga punya ukuran. Apa ukurannya? Daruriyah. Daruriyah itu apa? Sesuatu yang kalau tidak dipenuhi maka ini membahayakan dia. Makan, nggak makan mati? Nggak makan mati? Mati. Berarti makan itu apa? Darurat. Handphone, nggak punya handphone mati? Enggak, berarti handphone bukan darurat. Betul? Jika misalnya pakaian yang murah sudah bisa kemudian dia pakai dan bermanfaat, cukup. Itu sudah cukup. Itu sudah dalam kategori daruriyahnya sudah dipenuhi. Tapi jika dia mau naik ke yang hajiyah, kalau hajiyah ini kan dia di atas daruriyah. Istilah kata handphone itu masuknya tuh hajiyah, bukan daruriyah. Dia bisa kasih lebih dari itu, mau dia kasih, monggo silahkan. Sudah lebih dari itu, pengen dia kasih lebih lagi, itu namanya tahsiniyah. Ya, itu namanya apa? Tahsiniyah. Misal, sepatu seharga 100.000, 50.000 itu sudah cukup.
Tapi karena orang tuanya mampu, dia beli yang 200.000. Monggo silakan. Tapi dia pengen, oh Ustadz saya mau beli yang 500.000. Ini sudah nyampe tahsiniyah. Monggo silakan. Tapi kalau dia beli yang harganya, ini anak beli sepatu umurnya masih belum balik. Beli sampai 5 juta, saya tanya, itu sudah tahsiniyah atau sudah israf? Israf. Israf itu namanya berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang mubah. Jadi ukurannya di situ. Daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Israf, mubadzir. Kalau kita rasa bahwa ini sudah cukup, ya sudah, jangan mubadzir, jangan israf. Ya, seperti itu. Nah. Yang kedua apa ini? Anak dalam saf sholat. Nih, cara ngatur anak dalam saf sholat itu sederhana. Jangan biarkan 2 orang anak bersampingan di dalam saf sholat. Nanti pada ngobrol itu. Diselang-seling aja, nggak apa-apa. Diselang-seling. Misalnya anak kebetulan dia ada di saf paling depan karena dia datang duluan, monggo silakan, diselang-seling aja. Diselang-seling. Kecuali yang pas belakang imam. Ini yang harus ditaruh orang yang memang dia hafal, dia punya hafalan juga untuk backup imam. Ya. Tapi kalau tuh anak dia bisa, monggo silakan. Bapak Ibu pernah lihat video yang jadi imam itu anak kecil? Pernah kan? Kalau dia saja Nabi bilang, kalau dalam perjalanan angkat 1 jadi imam sholat. Kalau dia anak-anak maka itu hak dia. Kalau imam saja boleh dia di depan, apalagi saf depan. Imam kan yang paling depan di antara yang paling depan saja boleh, apalagi dia di depan. Hak dia karena dia datang duluan. Sampaikan haknya, biar nggak ngobrol, selang-seling aja, biar lebih mudah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Silakan, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Maksudnya adalah ketika kita meninggalkan keturunan yang dhaif, memang dia lemah itu secara finansial. Ya. Maksudnya adalah kita meninggalkan anak keturunan yang mereka tuh cukup secara satu, kita sekolahkan mereka semampu kita. Ya. Kita kasih ilmu semampu kita. Jika bisa kita ninggalin harta, monggo silahkan kita tinggalkan harta. Tapi jangan lupa kita meninggalkan ilmu, kesolehan, keimanan kepada mereka. Karena ini yang bikin mereka lebih kuat. Kalau bisa ninggalin harta, iman, takwa, kesolehan, oh ini sebaik-baiknya peninggalan. Ya. Karena para nabi itu mereka nggak ninggalin harta, Bapak. La yuwarithuhu dinar wala dirham. Nabi itu nggak ada yang ninggalin dinar, ninggalin dirham. Apa yang mereka tinggalkan? Ilmu. Itu disampaikan oleh Nabi. Faman akhadahu faqad akhada hazzun azim. Kalau ada yang ambil, berarti dia ambil porsi yang besar. Makanya maksud meninggalkan anak keturunan yang lemah adalah ketika dia nggak meninggalkan apapun. Ilmu enggak, keimanan enggak, ketakwaan enggak, harta enggak. Tapi ketika kita bisa meninggalkan harta, meninggalkan ilmu, meninggalkan keimanan, itu lebih baik. Ya, artinya bukan berarti, oh Ustaz, berarti saya salah dong, yang misalnya saya nggak punya harta terlalu banyak, saya ninggalin mereka sekedarnya. Apakah saya salah? Enggak. Semuanya tuh bisa. Ilmu bisa, harta bisa. Ya ini yang paling penting adalah keimanan dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab.
Terakhir mungkin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dulu sedikit ya Pak Ustadz. Nggak kedengeran? Oh nyala ya. Saya punya anak 3 Pak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Yang perempuan yang terakhir, yang kedua itu usianya sekarang 25 tahun. Dan yang kecil Pak, yang bungsu sekarang usianya 9 tahun. Nah, saya sebenarnya merasa kewalahan Pak dengan si bungsu ini ya, yang baru 9 tahun. Saat-saat tertentu anak ini baik sekali Pak, hatinya lembut sekali, tapi hampir tiap hari si bungsu ini tantrum Pak. Kadang saya juga bingung, apakah saya harus diam saja, baca istighfar, atau saya harus bagaimana gitu. Karena memang saya sangat kekurangan pengetahuan mengenai pendidikan anak laki-laki gitu. Kalau anak perempuan berbeda Pak, yang 2 ini sangat mudah diarahkan. Apalagi Pak kalau berhubungan dengan saya misalkan nyuruh sholat, Dek sholat atau Dek ngaji gitu ya Pak kalau sore hari. Nah itu kadang alasannya suka banyak Pak gitu. Tapi anak ini tetap berangkat walaupun dengan 1000 alasan gitu. Nah mohon petunjuk dari Bapak bagaimana cara menghadapi anak seperti ini gitu Pak. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini jawabannya berpanjang ya. Kullu mauludin 'alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Keadaan apa? Fitrah. Hanif. Hanif agak sedikit ini ya dia, tapi jelas ya. Hanif itu lurus. Maka kemudian nanti apa yang dia lihat di sekitar dia, itulah yang kemudian akan dia ikuti. Ini harus kita pahami dulu. Makanya menjadi uswah, menjadi contoh. Kan akhlak itu berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Betul? Makanya ketika misalnya kita ingin mencontohkan sesuatu ke anak, contohkanlah dengan perbuatan sebelum kita mengatakan. Karena perbuatan itu dia lebih lantang berbicara daripada kata-kata. Makanya anak itu kan yang pertama dia ikuti adalah refleksi orang di sekitar dia. Itu yang pertama kali dia ikuti. Ya. Makanya kita nggak bisa, memang laki-laki lebih aktif. Tapi kemudian anak itu lahir fitrah. Saya ulangi lagi, fitrah, bersih. Itu kayak kertas kosong. Allah ngasih kesempatan. Kamu isi lebih dulu sebelum nanti syaitan ikutan nulis di situ. Maka kemudian kita kasih contoh kepada dia dengan perbuatan, ya, daripada dengan kata-kata. Nanti kata-kata juga kemudian jadi nasihat. Tapi yang paling penting adalah perbuatan. Mohon maaf saya jawabnya hanya singkat aja dan mungkin ini terakhir ya. Karena suaranya sudah mulai agak serak. Mohon maaf ya. Baik. Karena ada permintaan dari Pak Didit ya. Mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk membacakan doa
kepada Ananda Putri Rahma Novianti ya. Sama-sama saya akan memimpin doa. Bapak Ibu silakan mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khfaz waladi ma dama fi batni zawjati washfihi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma sawwirhu fi batni zawjati suratan hasanatan wa thabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulik. Allahumma akhrijhu min batni zawjati waqta wiladatiha sahlan wa tasliman. Allahumma ja'alhu sahihan kamilan wa aqilan hadiqan aliman amila. Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa hassin khuluqahu wa afsih lisanahu wa ahsin sawtahu liqira'atil hadith wal qur'anil azim bibarakah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan semua permintaan kita. Dan Bapak Ibu sehat, kita semuanya sehat. Allah lapangkan rezeki, Allah sembuhkan sakit kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.